Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan membaca kitab ya Qasasul Quran lil Atfal karya Hamid Ahmad Thohir. Nah, pada kesempatan ini, tidak tahu ini siapa nanti yang bisa share screen ya. Ini panitianya kayaknya pada repot. Mungkin ada yang membawa buku ya, atau melihat di itunya. Ini soalnya saya belum masukkan filenya di laptop. Mungkin yang sempat ngeprint di buku, atau kalau tidak sambil lihat di grup sudah pernah di-share Bu Novi ya. Sekarang saya lanjutkan. Kemarin sudah sampai cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj ya, yang akan keluar pada suatu masa nanti ya. Jadi nanti di akhir zaman ya, di akhir zaman tanda-tanda kiamat itu adalah dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemarin kita sudah membaca sampai inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Kemudian akuni Zubarul Hadid sudah. Oke. Yang di sini yang bisa sekalian membawa buku siapa ya? Yang membawa kitabnya? Mbak Isna, ada bisa sambil itu apa ngecek bukunya, mungkin dapat dari grup itu. Atau kalau tidak berarti mendengarkan aja ya, nggak ada ininya di sini. Nggak ada apa share screen untuk bukunya. Ini panitianya pas nggak bisa sambil aktif, jadi nggak apa-apa ya. Ini saya baca. Ibu-ibu, saya nggak punya bukunya. Ya sebetulnya itu di-share. Kalau Isna tapi sambil ngomong ya. Kalau misalnya Isna saya kirimi terus sambil nge-share, pakai laptop atau HP ini? Sekarang sih lagi pakai HP, tapi ada laptop yang nyala. Coba saya cek dulu ada Zoom-nya atau enggak gitu ya. Isna ada di grup, dikirim nggak itu? Sebentar saya kirim ya, barangkali Isna bisa sambil nge-share. Sambil kita jalan nggak apa-apa. Sebentar, di mana ya? Saya cari dulu ininya, filenya. Tak japri aja ke Isna biar agak cepat.
Oke, Isna itu sudah masuk kayaknya PDF-nya di WA Isna. Barangkali bisa agak cepat. Oh, atau ini tadi sebetulnya ada Anissa juga. Oh iya Bu, Baik. sebentar ya Bu ya, saya sambungkan ke Oke. Zoom Ya. yang di laptop aja. Oke. Baik, makasih sebelumnya ya. Oke. Baik teman-teman dan ibu-ibu sekalian, saya baca agak cepat karena ini ada beberapa peserta yang baru ya. Sambil nunggu nanti Mbak Isna membagikan ini materi di screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahas tentang kisah-kisah yang ada dalam Quran ya, tapi bukunya ini memang dirancang untuk anak-anak. Jadi bahasanya mudah untuk dipahami bagi yang sudah familiar dengan bahasa Arab ya. Nah, kita sudah membahas beberapa kisah dulu sebelum kisah Dzulqarnain. Ini kita sudah membahas tentang Harut Marut. Kemudian Qabil Habil. Nah, berikutnya ini kita membahas tentang raja dunia ya, yang muslim ya, yaitu Dzulqarnain, dan ada salah satu makhluk ya yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa kebanyakan dari manusia itu ketika menguasai atau menjadi raja itu rata-rata kebanyakan mereka itu memperbudak manusia gitu ya. Maka di kelas kapan itu yang saya pernah menyampaikan tentang Tolut Jalut ya, Raja Tolut itu kan dimulai dari cerita tentang Nabi Samuel. Jadi setelah Nabi Musa meninggal, itu diutuslah Nabi Samuel. Nabi Samuel ini nabi yang tidak tersebut dalam Quran ya, atau tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib kita percayai itu. Nah, ketika Nabi Samuel ini diutus, kaum Bani Israel itu meminta dikirim raja. Nah, apa jawaban Nabi Samuel kepada rakyat atau kaum Bani Israel itu? Dikatakan, kenapa kalian meminta raja? Ya, meminta diangkat raja untuk kalian, padahal raja itu kebanyakan ya mereka itu menindas kaumnya. Nah, berbeda dengan nabi. Kalau nabi utusan Allah itu mengajak kepada ajaran tauhid. Coba kita baca di sepanjang surat Asy-Syu'ara itu, yang sebagian ibu-ibu dan teman-teman sudah menghafal ya ayat-ayat di surat Asy-Syu'ara tentang kisah-kisah para nabi itu. Di situ kan selalu mengatakan fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah pada Allah dan taatilah aku. Nah, mereka mengajaknya dengan lembut, dengan cara yang baik. Nah, itu berbeda dengan raja. Nah, jadi di buku ini ketika memulai cerita tentang Dzulqarnain dikatakan katsirum minan nasi idza malaku riqabal ibadi zalamuhum wa lam ya'dilu bainahum. Kebanyakan dari manusia itu kalau dia memerintah atau menjadi penguasa, menjadi raja, itu mereka sewenang-wenang, berbuat zalim dan tidak adil. Coba kita baca di sejarah ya, Raja Fir'aun, Raja Namrud, Raja Jalut ya. Nah, kalau Tolut ini termasuk yang melawan Jalut dan raja-raja yang lain. Ada namanya Raja Dzunafar, Dzunuwas, itu raja masyarakat Yaman ya. Dan beberapa nama raja. Nah, Raja Dzulqarnain ini adalah salah satu dari raja muslim yang berbuat adil pada kaumnya.
Nah, di sini disebutkan mithlama fa'ala fir'aunu ma'a Musa. Sebagaimana yang dilakukan Fir'aun terhadap Musa. Jadi mendolimi, menganiaya, sewenang-wenang. Wan namrudu ma'a Ibrahim. Fa'akhadahumullahu akhda azizin muqtadir. Nah, karena kesewenang-wenangan dan kezaliman para penguasa, para raja itulah, maka Allah menghukum mereka dengan hukuman yang berat. Nah, disebutkan di sini illa anna hunaka sinfun akhara minan nasi yu'tihillahul mulku wal adlu war rahmah. Nah, sementara ada segolongan lain dari manusia ini yang Allah memberinya kekuasaan, keadilan, dan kasih sayang. Dan di antara itu adalah nama Dzulqarnain. Dzalikal Malik Al-Adil Al-Mu'min. Itu adalah raja yang adil dan juga mukmin. Sampai ini juga disebutkan dalam salah satu hadis Nabi. Jadi di dunia ini ada 4 penguasa, 4 raja. Yang 2 mukmin, yang 2 kafir. Yang mukmin itu adalah Dzulqarnain dan Sulaiman. Nah, yang 2 ini ada Namrud dan satu lagi ada dari raja dari kalangan Bani Israel. Di samping raja-raja yang lain seperti Namrud dan Fir'aun tadi. Oke. Innahu rajulun wulida fiz zamanil qadimi wa huwa min nasli Sam bin Nuh alaihi wassalam. Dia adalah seorang lelaki, ya, rajulun wulida yang dilahirkan di zaman terdahulu, termasuk dari generasi atau keturunan dari Sam bin Nuh. Beberapa kali saya katakan putra Nabi Nuh, ya, ada Sam, ada Ham, ada Yafid. Selain Kan'an atau yang disebut juga dengan Yam, yang mana dia tidak taat kepada ajaran ayahnya dan dia yang tenggelam itu. Nah, kalau Dzulqarnain ini keturunan dari Sam, ya, salah satu putra Nabi Nuh. Asya fi qasri abihi wa kana malikan minal muluki. Dia hidup di istana atau benteng ayahnya. Di istana ayahnya, wa kana malikan minal muluk. Ayahnya ini sudah termasuk dari salah satu raja. Falamma mata abuhu sara malikan ala mamlakati abihi min ba'dihi. Ketika ayahnya meninggal, dia menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Wa kharaja Dzulqarnaini bi jaishihi yabhathu an haqiqatil imani hatta laqiya nabiyallahi Ibrahim alaihi salam. Nah, Dzulqarnain ini suatu hari keluar dengan pasukannya atau dengan bala tentaranya mencari hakikat keimanan, sehingga bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bu Ella, ngapunten, saya perlu akses untuk bisa share screen. Oh, oke, sebentar. Ini Bu Novi. Saya pakai akun atas nama Barki Hasmi ya Bu ya. Oke. Berarti minta dijadikan co-host dulu ya kayaknya ya. Sebentar, Dek. Ya. Siapa teacher tadi? Di situ tulisannya host tidak membolehkan peserta untuk share screen gitu. Jadi iya betul. Mbak Novi ada di sini enggak? Sebentar. Halo? Iya. Betul, saya juga nggak bisa share screen kok karena belum dijadikan co-host. Ya, sudah teacher. Oh ya, itu Isna sudah ya Mbak? Yang dijadikan ini Barki Hasni ini? oh iya, sudah bisa. Sebentar saya share screen. Oke Dek, ya. Baik. Nah, sambil nunggu share screen, Ge. Nah, ini saya lanjutkan itu tadi cerita tentang Dzulqarnain ya, karena beberapa ini saya lihat ada peserta yang baru gabung. Jadi kita membahas tentang siapa Dzulqarnain ini. Nah, kemudian sampai mana tadi? Dzulqarnain ini ya suatu hari bersiap dengan pasukannya untuk berdakwah ya
menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah. Nah, kemudian dia berangkat, Dzulkarnain ini ya pergi ke arah barat sampai ke tempat terbenam matahari. Kemudian pergi ke timur sampai ke tempat terbit matahari. Nah, di sana banyak ditemui orang-orang yang sedikit aneh lah begitu. Termasuk nanti bertemu dengan makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Nanti bisa dibaca di surat Al-Kahfi di sepanjang ayat. Halaman berapa ya, Bu? Halamannya, oh ini beda ya, Dek, di buku dengan di ini. Bentar. Kalau di saya buka yang di ini. Nah, kok yang di tempatku kok nggak bisa dibuka ya? Mungkin Isna buka dari awal aja, dari Dzulkarnain itu. Ini judul ketiga ya. Jadi ada Qabil Habil, Harut Marut, terus Dzulkarnain. Memang agak lama ya, Is. Nanti di scroll aja terus ke itu. Di mana? Masih ada kesulitan? Belum menemukan halaman itu, Bu. Halaman Isawah halaman 76. Apa ini, Bu ya? Mulai hadits ini. Nanti kalau sudah ketemu Dzulkarnain nanti baru di scroll terus. Ini, Bu ya, Dzulkarnain. Tapi kok belum terlihat di sini, Dek? Belum terlihat di layar. Oh, belum terlihat. Sebentar. Yang lain apa sudah melihat di layar? Belum. Belum ada ini. Itu kalau di e-booknya insya Allah halaman 36 kemarin. Oh, 36. Iya. 36 is Di stop screen dulu kayaknya. Ini saya sudah ya. Tapi ya, soalnya tulisannya sih sudah art screen sharing. Di stop screen dulu, terus kamu buka dulu itu apa namanya teksnya, baru share screen lagi. Maaf, gimana? Itu di stop screen dulu. Oh, ya udah. Oke, saya coba dulu ya. Nah, terus kamu buka filenya dulu kan, buka kitabnya dulu itu. Terus share screen lagi. Ayo. Sudah, Kak? Sudah tampil ya? Ya, sekitar situ is. Nah, mungkin gini aja, Isna, kalau sudah dapat ini berarti yang akun Isna satunya mungkin dimatikan aja ya, biar nggak terdengar suara. Yang ini aja yang saya logout yang di. Yang satunya bisa di. Oke, sip ya. Ya, sudah. Oke, baik, Dek. Nah, coba kembali sebentar ke ini Wafi Yaumitali. Coba ke ini ke atas dikit. Ke atas dikit. Fahum fi kulli yaum yuhawiluna
Nggak bisa jalan ya, Is? Ngapunten Bu, ini di depan rumah ada apa namanya pembangunan ini loh, jadi suaranya agak nggak dengar. Gimana Bu, halaman berapa Bu ya? Oh, ini sudah hampir betul sih. Cuman kayaknya perlu digeser aja ke atas, Oh, ke ke atas ya Bu ya? sebelumnya. Oke, nah sampai sini aja. Sampai sini aja. Nah, Oke, ini kita sampai sini. Baik. oke. Nah, Ibu-ibu dan teman-teman, ini sekaligus melanjutkan dari materi yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan membaca yang ini, wafil yaumit tali hawala ya'juju wa ma'juju an yahdimu asadda liyakulu zuru'a haula innas. Nah, jadi di kisah yang lalu kita sudah membahas bahwa dalam perjalanan Dzulqarnain itu ya bertemu dengan makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Nah, siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Beberapa waktu lalu kita sudah membahas bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah masih ada suara ya. Makhluk yang aneh, makhlukotun ajibatun ghoribatun. Jadi yang mengherankan dan asing gitu. Aneh pokoknya. Min khalqillah, dari ciptaan Allah. Lahum ashkalun wa ahjamun wa ajsamun. Tusibul insan bidahsyah wal istighrab. Nah, Ya'juj Ma'juj ini ya, dia itu punya postur, bentuk ya, atau ukurannya itu aneh gitu ya. Aneh atau asing. Nah, ini termasuk keturunan dari Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh. Tadi saya sampaikan bahwa anaknya Nabi Nuh itu ada Sam, Ham, Yafith ya. Nah, ini dari anak keturunan Yafith. Kalau Dzulqarnain tadi dari anak keturunan Sam. Nah, Dzulqarnain ini dia suka melakukan kerusakan di bumi. Misalnya merampok, mencuri tanaman rakyat gitu ya. Terus pokoknya suka mengganggu. Nah, karena itu suatu kaum yang didatangi oleh Dzulqarnain ini meminta kepada Dzulqarnain untuk dibuatkan dinding pembatas ya, dibuatkan dinding pembatas antara Ya'juj Ma'juj dengan kaum ini gitu. Nah, akhirnya di beberapa pertemuan kemarin sudah kita bahas, mungkin yang penasaran ingin tahu gimana kisahnya di awal ya, nanti bisa nyimak di YouTube yang sudah di-share di akun Tahfidz Quran Tematik. Nah, intinya jadi kaum yang didatangi oleh Dzulqarnain ini meminta kepada Dzulqarnain untuk dibuatkan dinding pemisah supaya Ya'juj Ma'juj ini tidak bisa lagi mengganggu kaum di mana Raja Dzulqarnain ini mendatangi. Nah, di sini ke atas lagi Isna. Pada pembahasan berikutnya wafil yaumit tali ya. Nah, pada hari berikutnya hawala Ya'juju wa Ma'juju an yahdimu asadda. Ya'juj dan Ma'juj itu ingin merobohkan atau merusak dindingnya itu. Liyakulu zuru'a haula innas. Untuk makan ya tanaman manusia. Ya, jadi tanamannya orang-orang kampung itu ya atau satu kaum itu akan dimakan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya udah ketemu belum tadi sampai mana? Oke, udah ketemu ya, Dek? Mana Isna tadi? Ke atas lagi, Is. Ke atas atau ke bawah ya? Kayaknya malah ke bawah.
Oke. Terus ke bawah terus, masih terus. Ini Masih tadi kan terus. sampai di sini yang Heeh. terakhir. Nah, Garis bawah itu ya. nah ini sudah karena sekarang ini stop. Udah ini. Nah ini. Ah, ini nanti Ya. Isna. Nah, oke, itu tadi. Ya kan? Nah, jadi Halaman 36 Bu ya berarti. 36. Tapi Isna geser lagi untuk memulai ke yang itu tadi. Oh, apa kebanyakan nggak itu tadi scrollnya, Is? Bentar, Bu. Coba Berarti ke kembali ke atas Bu. 36. Kembali ke atas Tadi yang tapi yang terakhir tengah apa Bu itu. ya bacaan? Oke. Nah, ini nih. Oke. Nah, sudah sampai sini nih. Baik. Nah, jadi teman-teman dan ibu-ibu sudah terlihat ya tulisannya itu. Ini di sini. Wa fil yaumit tali. Oh, ini. Dan pada hari berikutnya, nah ini kursornya Mbak Isna ini bisa dilihat ya. Hawala ya'juju wa ma'juju an yahdamu as-sadda. Hawala itu artinya ingin. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini ingin merusak sadda. Sadda itu dinding pemisah tadi yang diminta oleh kaum kepada Dzulqarnain. Liya'kulu zuru'a haula innas. Nah, supaya Ya'juj dan Ma'juj ini bisa memakan tanaman manusia. Wa yasriqu hububahum. Mencuri biji-bijian mereka. Illa annahum lam yaqdiru ala dzalika. Padahal illa di sini kan artinya kecuali. Tapi di sini diartikan padahal ya. Illa itu ini masih ada suara-suara. Illa kecuali atau padahal annahum sesungguhnya mereka itu kembali ke Ya'juj dan Ma'juj itu lam yaqdiru ala dzalika, padahal tidak mampu melakukan itu. Wa ajazat makhalibuhum wa an yabuhum an hadami hadas saddil mani'. Nah, mereka itu wa ajazat, mereka itu lemah. Makholib itu artinya kuku ya. Siapa yang bisa supaya nggak bersuara ini ya? Ini yang dari PDNA Kota Malang yang malah rame. soalnya kan banyak yang direct di Mungkin nggak sadar kalau bersuara ya. Masih ada suara lagi. Saya mau nyoba. Kalau dikasih kesempatan untuk kamu membaca dan mengartikan. Aku meroni wah. Nah, kemudian bawahnya walaqad ja'alallahu lahum waqtan, dan Allah. Di dalam rumah sakit. Halo Azza. Azza minta tolong itu bisa di-mute nggak? Oke. Walaqad. Iya, tapi saya nggak bisa nge-mute dari sini. Mungkin ya. Walaqad ja'alallahu lahum waqtan yakhrujuna fihi ilal ard. Nah, nanti suatu masa Allah akan menjadikan mereka itu keluar dari persembunyian mereka ya, untuk keluar ke bumi gitu. Wa yahdimuna fihi hadas sadda. Nanti Ya'juj dan Ma'juj ini pada masanya akan merusak dinding ini. Faqabla yaumil qiyamati yaj'alallahu alamatin lahu. Sebelum hari kiamat nanti ya, Allah menjadikan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini sebagai salah satu
tanda datangnya hari kiamat. Salah satu hadis menjelaskan ya bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah misalnya ada dukhon, ada asap ya. Kemudian ada keluarnya Ya'juj Ma'juj. Lalu apalagi ada dabah atau apa itu, binatang melata atau apa itu. Nanti bisa dicek di hadisnya itu. Nah, di sini disebutkan bahwa dengan izin Allah suatu hari nanti Dzulqarnain itu memang akan keluar ke bumi, kemudian akan merusak dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain itu. Nah, sebelum hari kiamat Allah menjadikan ini sebagai tanda. Wa min hadhil alamati khuruju Ya'juja wa Ma'juja. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Oke, Mbak Isna bisa dilanjutkan ke bawah. Nah, kemudian fahum fi kulli yaumin yuhawiluna hadama hadas saddi hatta yahfaru fihi hafrotan saghiratan yarawna minha sya'a'us syamsi. Nah, mereka Dzulqarnain ini setiap hari pada masanya nanti ya, selalu ingin merusak dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain ini. Hatta yahfaru fihi hafrotan saghiratan. Sehingga lama-lama jadi lubang ya. Jadi mereka ini yahfaru itu artinya melubangi, ya, melubangi atau menggali ya. Kapan hari saya sudah bacakan salah satu pepatah Arab ya, mengatakan man hafaro hufrotan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang maka dia akan terperosok ke dalamnya. Nah, hafaro itu artinya melubangi atau menggali. Sehingga mereka Ya'juj Ma'juj ini melubangi asadda tadi, dinding itu ya, hafrotan saghiratan. Jadi lama-lama kan terus ada semacam lubang kecil gitu ya. Lubang kecil yarawna minha sya'a'as syamsi. Nah, dari lubang kecil itu Ya'juj Ma'juj bisa melihat sinar matahari. Ya karena mereka itu tertutup dinding ya, jadi mungkin matahari juga nggak kelihatan oleh mereka. Tsumma yaqulu za'imuhum. Nah, za'im itu artinya pemimpin mereka berkata, irji'u fasatahfirunahu ghadan. Nah, itu kan mereka siang malam ya, siang malam melubangi gitu dinding buatan Dzulqarnain itu. Lama-lama kan capek atau gimana, lalu pemimpin mereka, kepala ketuanya gitu bilang, udah pulang aja, pulang, besok lagi kita melubangi lagi gitu. Faya'uduna ilaihi fil yaumit tali. Nah, keesokan harinya datang lagi ya, faya'udun, ya'udun itu kembali melubangi itu tadi, liyajidu asadda ka'ada kamakana. Ya, mereka melubangi lagi seperti di hari sebelumnya. Falaha frotafihi. Nah, yang mengherankan, kemarin kan mereka kayaknya udah dapat lubang dari dinding yang dilubangi itu. Nah, ketika hari itu tidak bisa menyelesaikan semua ya, mungkin karena saking tebelnya dinding itu. Kalau kemarin kan kita sudah membahas itu kan cor-coran tembaga, ya, yang dibakar di atas api itu kan yang kemarin kita bahas. Jadi saking kuatnya dinding Dzulqarnain itu sampai enggak ada yang bisa melubangi ya. Nah, termasuk Ya'juj dan Ma'juj ini berusaha sekuat tenaga nggak bisa. Nah, suatu waktu karena kegigihan dari Ya'juj Ma'juj ini pada akhirnya bisa ada lubang kecil dan mereka bisa melihat ada sinar matahari atau celah yang bisa mereka lihat ada sinar matahari masuk di situ. Nah, akhirnya mereka sudah capek di hari itu, oleh ketuanya atau pemimpinnya dikatakan, udah berhenti, besok lagi dilubangi lagi gitu. Nah, keesokan harinya ketika mereka datang lagi untuk melanjutkan lubang yang sudah mereka dapatkan di hari kemarin, ternyata tidak ada lagi. Nah, di sini disebutkan
liyajidu sadda ada kama kana fala hafrotan fihi. Ternyata nggak ada lagi lubang yang kemarin mereka lakukan itu. Wala sya'a'u syamsin fayahfiruna min jadidin. Nah, terus nggak bisa lagi kelihatan sinar matahari itu. Jadi mereka mulai melubangi lagi, mulai dari awal lagi gitu. Wala yazaluna ala hadhil hal hatta idza jaa wa'dullahi qala za'imuhum irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah. Jadi la yazal itu masih terus ya, mereka dalam keadaan ini. Sehingga datanglah janji Allah ya. Qala za'imuhum, bagaimana yang dikatakan oleh pemimpin mereka, irji'u, kembalilah atau pulanglah, besok kalian akan melubangi lagi dengan izin Allah. Nah, oke. Kemudian berikutnya ke bawah Mbak Isna. Tsumma ya'ti wa'dullahi alladzi jaa'a ala lisani dzil qarnaini liyasiras sadda dakkaan. Nah, nanti silakan sambil dibuka surat Al-Kahfi itu ya. Jadi dari ayat 90 ayat 83 dan seterusnya itu. Nah, nanti ada Ya'juja ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala antaj'alna bainana wa bainahum sadda qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid. Nah, dan seterusnya itu. Kemudian nanti ada pada akhirnya benteng atau dinding Dzulqarnain itu tadi menjadi dakka, berantakan. Nah, di sini disebutkan sehingga datang janji Allah ya atas lisannya Dzulqarnain bahwa suatu saat nanti dinding itu tadi akan berantakan, jadi akan rusak. Wa ka'anna insyaallah kalimatus sirri. Jadi itu masih menjadi rahasia begitu ya. Faya'uduna ilaihi fayajidunal hafrata fayuwasilunal hafiro hatta yahdimu baqiyatas saddi. Ya, pokoknya intinya Ya'juj dan Ma'juj ini pantang menyerahlah untuk melubangi dinding itu. Nah, sehingga suatu saat nanti memang pada akhirnya dinding itu akan dirusak oleh Dzulqarnain. Nah, ini disebutkan di paragraf berikutnya. Summa yabda'una fil khuruji ila ahlil ardi. Nah, pada suatu masa nanti si Ya'juj Ma'juj ini mulai keluar ke penduduk bumi, ya ke penduduk bumi nanti akhirnya akan bisa keluar. Wa akala zuru'. Nah, nanti akan kembali makan tanamannya penduduk itu tadi. Wal hubub, juga biji-bijian. Wal masyiyah. Masyiyah itu apa, binatang ternak. Ya. Wa syaribal ma'a hatta la tabqa fil ardi nuqtata ma'in wahidatin. Jadi nanti suatu saat Dzulqarnain akan keluar ke penduduk bumi, dia makan tanaman, makan biji-bijian, makan hewan ternak, minum air sampai lata beko fil ardi nuqtata ma'in wahidah. Jadi sampai tidak ada tersisa setetes pun air. Itu dihabisin sama Ya'juj Ma'juj tadi. Fil waqtil ladzi yatajamma'u fihil muslimuna fi makanin wahidin ma'a nabiyillahi Isa bin Maryam. Nah, pada suatu waktu ya, nanti orang-orang Islam
itu akan berkumpul di suatu tempat bersama dengan Nabi Isa bin Maryam. Nah, ini nanti bisa dicek ya gimana ceritanya, termasuk ada Imam Mahdi, Nabi Isa kembali ke dunia dan lain sebagainya, itu terkait dengan tanda-tanda kiamat. Alladzi yanzilu fi akhir zaman. Nanti akan turun Nabi Isa itu di akhir zaman. Wa ma'al muslimina ba'dut ta'am. Nah, bagi orang-orang Islam, ya, orang-orang Muslim, ini nanti ada makanan. Wa katsirum minal masyiyah wal aghnam. Begitu juga ada binatang ternak dan juga kambing-kambing. Amma Ya'juju wa Ma'juju, adapun Ya'juj dan Ma'juj, fa innahum, sesungguhnya mereka, ba'da akli fimaril ardi wa syurbi ma'iha, setelah makan buah-buahan di bumi itu ya, simar itu artinya buah-buahan, wa syurbi ma'iha, dan minum airnya, yarmuna bisihamihim ilastama, atau ini yurmauna ya. Jadi akan dilempar bersama dengan anak panah ke langit. Fata'udu fiha dima'un fayunadi ahaduhum qailan hazamana ahlul ardi wassama'i. Jadi ini kayak wallahu alam ya. Kalau kita baca dari cerita ini tuh apa nanti tuh ada kayak semacam perang antara Ya'juj Ma'juj dengan manusia. Nah, jadi ini mereka ini dilempar ke langit, kemudian memancarkan darah ini. Fata'udu fiha dima. Dima itu kan jamak dari dam ya. Fayunadi ahaduhum qailan. Kemudian salah satu dari mereka itu menyeru, hazamana ahlul ardi wassama. Nah, ini kita ini dihancurkan oleh penduduk bumi dan langit. Hazama ini kan biasanya kalau kita membaca takbiran itu ya, kan Allahu Akbar itu la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini ada kata hazama. Hazama itu artinya menghancurkan. Ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, gitu kan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallahu wahdah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah seorang diri. Shadaqa wa'dah, benarlah janjinya. Wa nasara 'abdah, menolong hambanya. Wa a'azza jundah, memuliakan tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi ada kata hazam di sini. Nah, fayab'atsullahu alaihim hasyaratin saghirah. Kemudian Allah ini akan mengutus ya, hasyaratin saghirah. Jadi semacam ada binatang melata kecil-kecil gitu. Ismuha an-naghfu. Ini saya belum ketemu ini kamusnya. Mungkin ada yang bisa cari. An-naghfu ini Mbak Anis atau Nelly, kalau bisa cek di kamus ini artinya fataqtuluhum jami'an hatta yahliku. Nah, kemudian jadi binatang-binatang melatanya ini kayaknya yang membunuh mereka sampai mereka binasa. Fa'idza matu, ketika Ya'juj dan Ma'juj ini mati, kharajal muslimuna min makanihim. Orang-orang Islam keluar dari
tempat tinggal mereka. Tsumma ta'ti toirun minas sama. Kemudian datanglah burung dari langit. Ta'kulu jasasa ya'juja wa ma'juja. Nah, burung-burung ini memakan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Wa yanzilu matorun minas sama. Kemudian turunlah hujan dari langit yubaiduha anil ardi. Ya membersihkan bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj tadi ya. Yubaidu itu menjauhkan. Jadi kayak dibersihkan dengan air hujan tadi. Fa'idha kana yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat nanti, dakhala Ya'juju wa Ma'juju ilan nar. Ya'juj dan Ma'juj ini akan masuk ke neraka. Jaza'an lahum ala a'malihim as-sayyiati. Sebagai balasan bagi mereka atas perbuatan mereka yang buruk. Wa kufrihim billah. Dan kekufuran mereka kepada Allah. Nah, ini tinggal satu episode lagi. Silakan Mbak Anissa, saya dibantu baca. Berikutnya. Anissa masih di situ kan? Oke, masih saja. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hmm. Ada Dzulqarnaini ila biladihi ba'da najahi Najahi betul. Ba'da najahi. Ba'da najahi Najahi, ba'da najahi. Najahi rihlatihi al-imaniyati. Waja'ahu malakul malaikat. Malakul. Waja'ahu malakul mauti liyaqbidha ruhahu at-tahiratu wa kana ruhahu at-tahirata maafkan wa kana Dzulqarnaini qad wassa ummahu faqala laha idza mittu ya ummi fasna'i ta'aman wajma'i fihi nisa'ul madinati Nisa'al sebagai kan sebagai maf'ul kan? Nisa'al. Naam, nisa'al madinati summa qauli la ta'kulu minha summa quli berkata kepada saya. Iya. Summa quli la ta'kul min hadzal ta'ami faqadat walad au faqadat waladan au bintan laha. Lanjutin Ustazah. Lanjut apa Pak coba? Atau mau dihentikan dulu yang tadi dibaca? Kemudian Dzulqarnain kembali ke negerinya sesudah berhasil dalam perjalanan spiritualnya. Kemudian datanglah malaikat maut untuk mengambil nyawanya, ruh Tahirata ya. Kemudian Dzulqarnain berwasiat kepada ibunya dengan mengatakan, ibuku, jika aku meninggal dunia, itu aman ma'aruf tuh. Buatlah makanan. Sona'a itu membuat. Ya, masaklah, oke. Buatlah makanan dan kumpulkan perempuan-perempuan kota. Maksudnya yaitu ibu-ibu di kampung itu kumpulin, nah gitu. Kumpulin. Mungkin arisan atau apa? Arisan atau tibaan. Lalu katakan gitulah Ustazah ya. Iya, lalu katakan pada mereka. Ceritakan ya. Janganlah kalian makan dari makanan ini, dari hidangan ini, man fakodat waladan. Fakodat itu apa tuh? Fakodat itu hilang. Oh, yang anak-anaknya, kecuali yang anak-anaknya hilang atau
Ya anak lakinya atau anak perempuannya laki-laki, anak perempuannya hilang. Heeh. begitu Oke, ya Ustazah? baik. Coba saya baca ya, ini karena sudah terakhir. Silakan disimak. Nah, ini menariknya di sini nih. Ada Dzulqarnaini ila biladihi ba'da najahi rihlatihil imaniyah. Nah, jadi setelah perjalanan tadi ya, dari kemarin-kemarin sudah kita bahas itu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, sampai ke tempat di antara dua gunung yang di situ ada Ya'juj dan Ma'juj, kan terus sudah selesai perjalanan Dzulqarnain ini. Nah, kemudian dia kembalilah ke negaranya setelah berhasil melakukan perjalanan keimanan tadi ya, atau perjalanan spiritual tadi. Itu terjemah bebasnya. Nah, waja'ahu malakul mauti liyaqbidha ruhahu at-tahirah. Kemudian datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya yang suci. Wa kana Dzulqarnaini qad wassa ummahu faqala laha. Nah, sebelum meninggal, Dzulqarnain ini berwasiat, berpesan kepada ibunya dengan mengatakan apa? Idza mittu ya ummi fasna'i ta'aman. Nanti kalau aku meninggal, Ibu, buatlah makanan. Wajma'i fihi nisa'al Madinah. Lalu kumpulkan perempuan-perempuan kota. Maksudnya perempuan di kampung itu, nah tetangga-tetangganya, Ibu, teman-teman di kampung itu yang perempuan kumpulkan. Terus Ibu buat makanan gitu, ya. Nah, ketika sudah terhidang makanan, nanti Ibu sampaikan pada teman-teman Ibu, perkumpulan ibu-ibu tadi, ya. La ta'kul min hadzat ta'ami man faqadat waladan au bintan laha. Nah, pas makanan sudah dihidangkan kan semua udah ngiler mungkin ya udah pengen makan gitu. Tapi nanti Ibu katakan pada perempuan-perempuan yang Ibu kumpulkan tadi, jangan makan makanan ini siapa yang kehilangan anak lelakinya maupun anak perempuannya. Intinya kan di perkumpulan itu kan mungkin ada yang mungkin maaf ya, ibu yang kehilangan anak, atau janda yang kehilangan suami, ya gitu ya, kehilangan keluarga gitu. Nah, yang itu nggak boleh makan. Falamma mata Dzulqarnain, ketika Dzulqarnain meninggal, sona'at ummuhu at-ta'ama. Nah, jadi ibunya kan ingat, oh dulu Dzulqarnain sebelum meninggal kan berwasiat ya. Wasiatnya apa? Suruh buat makanan. Nah, gitu. Ya, terus ibunya membuat makanan. Summa arsalat ila nisa'il madinati faji'na ilaiha. Lalu diundanglah perempuan-perempuan kota, maksudnya ibu-ibu di kampung itu diundang, terus mereka datang. Falamma wada'at ta'ama falamma wudi'at ta'amu qalat. Nah, ketika sudah dihidangkan makanan itu, lalu berkatalah ibunya Dzulqarnain, la ta'kul min hadzat ta'ami man faqadat waladan au bintan laha. Ya, sesuai dengan pesannya Dzulqarnain tadi. Jangan makan makanan ini siapa yang kehilangan anak lelakinya atau anak perempuannya. Walam tamtadda yadu wahidatin minhunna ilat ta'am. Nah, ternyata dari sekian ibu-ibu perempuan-perempuan yang dikumpulkan oleh ibunya Dzulqarnain tadi, ketika ibunya Dzulqarnain mengatakan jangan sentuh atau jangan makan makanan ini ya bagi siapa yang kehilangan anak. Nah, ternyata nggak ada satupun tangan yang meraih makanan yang ada di hadapan ibu-ibu tadi. Nah, dari sini ibunya Dzulqarnain kan jadi malah heran ya, kok bener nggak ada yang mencicipi makanan ini gitu. Faqalat Ummu Dzulqarnain ajaban kullukunna sakala. Nah, kok ajaib banget sih, kok dari segini yang dikumpulin kok nggak ada yang makan gitu. Nah, terus ditanya, kullukunna sakala, apakah kalian semua ini sakala? Jadi sakala ini istilah dalam bahasa Arab yang artinya orang yang kehilangan, orang yang meninggal anaknya, ya anak laki-lakinya, anak perempuannya, atau suaminya, atau siapa orang-orang dekatnya. Nah, itu dinamakan dengan sakala. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada yatim, ada piatu, ada janda, ada duda kan? Berarti itu karena memang kehilangan keluarganya gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini ada istilahnya sakala itu tadi, kehilangan keluarganya. Nah, jadi ibunya Dzulqarnain bertanya, kalian ini semuanya memang kehilangan keluarga.
Gitu. Kok pada nggak makan? Fakulna, lalu mereka menjawab, "Na'am." Iya. Fa'alimat anna ibnaha alladhi asya alfasanatin arada an yu'allimaha annal jami'a sayamutu. Nah, baru setelah ini ibunya Dzulqarnain menyadari bahwa anaknya yang hidup selama 1000 tahun itu ingin mengajarkan padanya bahwa semua manusia, semua di dunia ini akan mati. Annal jami'a sayamutu. Wa annaha, dan sesungguhnya dia ibunya Dzulqarnain tadi, laisat wahdaha, tidaklah seorang diri, allati faqadat ibnaha. Jadi tidak dia sendiri yang kehilangan anak. Nah, buktinya itu tadi yang dikumpulkan itu semua juga kehilangan keluarganya gitu. Nah, dari pelajaran ini, cerita ini ya, kisah ini bisa kita bayangkan, berarti ibunya Dzulqarnain itu hidupnya lebih lama ya, karena kan Dzulqarnain sudah meninggal masih berwasiat ke ibunya. Sementara di sini disebutkan bahwa Dzulqarnain ini hidup sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun. Nah, ibu-ibu saya tidak membuka pertanyaan ya, karena jamnya sudah lebih dari jam 5. Saya mau melanjutkan aktivitas yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di chat. Seperti misalnya kemarin Bu Us tanya Tolut dan Jalut itu apa hubungannya gitu ya. Nah, mungkin nanti saya jawab di WA. Nah, ini pelajarannya, nanti yang sudah punya buku atau bisa lihat di e-book ya. Jadi apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Dzulqarnain? Mbak Isna bisa di-scroll ke bawah lagi. Nah, ini pelajaran Ad-Durus Al-Mustafadah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Dzulqarnain. Yang pertama, annal insanal mu'mina la budda an yakuna adilan. Jadi orang mukmin itu harus adil. Ghairu zalim, tidak boleh zalim. Idza kana fi makanin yahkumu fihi bainan nas. Jadi kalau menjadi penguasa ya itu jangan zalim, harus adil. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, daruratul amali wal ilmi lil insan. Pentingnya amal dan ilmu bagi manusia. Jadi ada keselarasan antara perbuatan dan ilmu. Inilah yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Maka ketika suatu kaum meminta dibuatkan dinding yang bisa dikatakan sederhana saja gitu ya, sadan, tetapi Dzulqarnain membuatkan rodeman, yaitu dinding yang lebih kokoh dan lebih kuat. Nah, ini tentu diperlukan ilmu. Al-i'timadu 'ala Allahi awwalan hatta la yusibul insan al-ghurur atau al-ghurur fayansa rabbahu. Nah, berserah diri kepada Allah ya, itu harus dilakukan sehingga manusia itu tidak terperdaya oleh tipu daya. Kemudian lupa pada Tuhannya. Nah, kemudian istikhdamul ilmil hadits. Nah, perlunya apa? Penggunaan ilmu-ilmu kontemporer. Kira-kira begitu artinya ya. Maksudnya ilmu modern. Nah, saat itu kalau Dzulqarnain nggak punya ilmu modern ya dia nggak bisa merancang bangunan rodeman yang kokoh itu. Nah, jadi istikhdamul ilmil hadits. Ya, perlu Mbak Nisa, makasih. Perlunya ilmu modern di segala sesuatu.
sebagaimana Dzulqarnain membangun dinding. Kemudian yang kelima, al-amwalu wahdaha la takfi li himayatil insan. Harta saja tidak cukup untuk membentengi manusia. Fala budda min quwwatin tahfadzul mal wal ilm. Tapi diperlukan ada kekuatan untuk menjaga harta dan ilmu itu. Kemudian yang keenam, al-mautu haqqun ala kulli bani Adam. Kematian itu akan dialami oleh semua bani Adam. Mahma talal umru. Meskipun umurnya sampai 1000 tahun, ya, kayak Dzulqarnain. Kemudian Nabi Nuh 950 tahun. Dan mungkin ada makhluk-makhluk lain yang hidupnya mungkin ribuan atau jutaan tahun, tetapi tetap saja semua itu akan punah dan akan mati. Mungkin sampai sini dulu ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Insya Allah pekan depan kita sudah masuk kisah Dzulqarnain. Musa dan Khidir. Musa wal Khidir. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa mendatangkan manfaat apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live. Makasih Mbak Isna ya sudah bantu hari ini. Ibu